Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel saya, yaitu sarana komunikasi pengawas dengan rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan, kali ini kita akan bahas mengenai telaah rapot pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa pada episode yang ke-19 Mas Menteri mengeluarkan kebijakan yaitu rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pelaksanaan asesmen nasional kemarin. Ya, jadi kita sekarang membahas bagaimana kelanjutan setelah kita mendapatkan rapot pendidikan ini. Intinya bahwa rapot pendidikan adalah merupakan pemecahan dari peningkatan mutu pendidikan, yaitu dengan merencanakan sebaik-baiknya berdasar rapot pendidikan yang sudah kita peroleh tadi. Ya, diharapkan rapot pendidikan itu akan menjadi single source of truth, yaitu satu sumber untuk sebagai dasar perencanaan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Ya, tahap-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mendownload rapot pendidikan itu di laman rapot pendidikan. Nanti rekan-rekan bisa mengakses dengan akun Belajar ID yang sudah dibagikan, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan rapot pendidikan, kita akan melihat apa sih akar permasalahan dari rapot pendidikan yang masih dalam kategori rendah. Kemudian bagaimana kita mengatasinya. Nah, kemudian setelah itu hasilnya kita masukkan ke rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang. Nah, seperti itu siklus yang akan kita lakukan. Jadi setelah kita mendownload rapot pendidikan, ya, di sini alamannya di https://rapotpendidikan.kemendikbud.go.id, ya. Kemudian kita lihat, kita pelajari verifikasi dari rapot pendidikan itu. Kemudian kita menganalisis kondisi sekolah, dan kemudian yang ketiga adalah simpulkan permasalahan dan akar masalah. Contohnya seperti ini. Jadi dari rapot pendidikan itu, ya, kita menganalisis. Nanti disediakan lembar kerja, ya. Ini kita mengidentifikasi mana hal yang sudah baik dan mana yang belum baik. Nah, yang sudah baik tentu saja kita pertahankan dan kita lanjutkan. Sedangkan yang belum baik kita perlu menyelesaikannya. Misalkan gini, misalkan terkait dengan masalah TIK, ya, 60% guru gagap, misalkan gagap TIK, ya. Kemudian ada 80% RPP tidak membiasakan siswa mengakses media TIK. Ini adalah hasil dari analisis dari hal yang belum baik tadi, ya. Kemudian setelah itu kita cari akar masalahnya. Misalkan kenapa 60% guru gagap TIK? Kita diskusikan dengan rekan-rekan dan kita lihat kenyataan di lapangan. Kita simpulkan bahwa karena kita hanya memiliki 5 komputer, misalkan. Kemudian yang berikutnya tidak ada koneksi internet. Kemudian tidak pernah ada penguatan kapasitas TIK guru, misalkan gitu. Permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita merekomendasikan solusinya seperti apa, ya. Kemudian kita membangun komitmen untuk mengajak semua komponen yang ada di sekolah untuk bersama-sama melaksanakan solusi yang telah kita rekomendasikan tadi. Kemudian tuangkan komitmen dalam dokumen perencanaan sekolah. Nah, ini nanti hasil akhirnya yaitu di rencana kerja jangka menengah sekolah, kemudian juga tentang rencana kerja dan anggaran sekolah. Jadi di sini nanti muaranya akan kita bisa buat seperti ini. Nah,
contoh penyusunan program kerja berdasarkan hasil analisis masalah dan akar masalah. Kita ulangi lagi coba tadi ya. Jadi kita tadi sudah mengidentifikasi mana hal yang sudah baik. Nah ini biasanya di rapot itu ditunjukkan dengan warna hijau dan warna biru. Kemudian yang belum baik itu biasanya ditunjukkan dengan warna kuning dan warna merah. Nah setelah kita diskusi akar permasalahannya kita temukan seperti ini. Seperti tadi yang sudah kita bahas tadi, 60% guru gagap TIK. Nah rekomendasi solusinya bagaimana? Nah seperti ini. Misalkan diklat TIK, penyempurnaan RPP, pembelajaran berbasis TIK, penyediaan komputer dan sebagainya. Nah, kemudian solusi tadi kita tuangkan di dalam rencana kerja sekolah dan kemudian didukung dengan biaya yang sudah kita anggarkan dan kita rencanakan dan kita tuangkan di RKAS. Seperti itu rekan-rekan. Nah, untuk membantu rekan-rekan mencari akar permasalahan dan mendiskusikan solusi permasalahannya, di sini ada beberapa LK yang rekan-rekan perlu isi untuk membantu sehingga kita sampai pada kesimpulan tadi, menemukan akar masalah dan merencanakan program untuk mengatasinya. Nah, di sini ada LK 1 sampai 5 ya. LK 1 itu adalah menilai hasil profil pendidikan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah dan akar masalah. LK 3 menyusun alternatif solusi. Yang keempat, menyusun tujuan indikator keberhasilan. Yang kelima adalah menyusun rencana aksi. Kita lanjut langsung ke LK 1. Nanti filenya sudah saya kirimkan bersama video ini di grup WA. Jadi misalkan di LK 1 ini menilai hasil profil pendidikan. Nah, di sini kita sudah identifikasi, kemudian kita golongkan mana hal yang sudah baik, kita kumpulkan di sini, mana yang belum baik. Sekali lagi, yang sudah baik itu warnanya hijau dan biru, yang belum baik warnanya merah dan kuning ya, yang ada di rapor pendidikan. Kemudian ketika penggolongannya itu kita masukkan ke masing-masing dimensi. Nah, nanti seperti ini wujudnya rapor pendidikan, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ini ada kode-kode yang menunjukkan dimensinya, ya. Kemudian di sini adalah nilai yang diperoleh dan ini adalah capaiannya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau dan biru. Nah, yang merah dan kuning ini belum baik, yang hijau dan biru sudah baik. Oke, kita lanjutkan ke tadi ya. Nah, tadi kita golongkan di dimensi. Kita lihat di sini dimensi A dan dimensi B adalah dimensi output ya. Kemudian dimensi C dan dimensi E adalah dimensi input. Kemudian proses itu dimensi D. Jadi nanti rekan-rekan jangan lupa yang A dan B adalah output, kemudian C dan E adalah input, D adalah proses. Oke. Oke, setelah kita menyelesaikan LK1 ini kita lanjutkan ke LK2. Nah, LK2 adalah mencari akar permasalahan ya. Ini permasalahan ini diperoleh dari mana? Ya dari tadi yang kita sudah identifikasi hal-hal yang belum baik yang ada di rapor pendidikan. Nah, kemudian dari ini maka kita mencari akar permasalahannya. Bagaimana cara mencari akar permasalahan? Ada beberapa cara. Antara lain yaitu dengan membuat seperti ini struktur piramid atau dengan membuat mind map ya. Ini misalkan ini yang di struktur piramid yang paling atas ini adalah permasalahannya. Kemudian kita uraikan dari faktor-faktor yang sekiranya bisa mempengaruhi ini permasalahan. Juga dengan mind map. Jadi mind map itu di pusatnya kita taruh, kita letakkan di sini adalah permasalahan. Kemudian setelah itu kita cari akar permasalahannya, ini faktor-faktornya. Nanti bisa dikembangkan banyak sekali. Nah, oke, setelah kita menemukan akar permasalahannya, kita lanjutkan ke LK3. LK3 adalah kita mencari alternatif solusi pemecahannya. Ya, tadi kan kita setelah mencari akar permasalahannya,
Ya, LK3 ini adalah kita mencari alternatif solusinya. Tadi setelah kita menggunakan teknik piramida dan kemudian teknik mind map, maka akan ditemukan alternatif solusi. Jadi ini banyak. Kemudian dari alternatif solusi yang banyak itu, kemudian kita pilih solusi yang terpilih. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan sekolah, baik dari pelaksana maupun dananya. Maka kita tidak bisa melaksanakan semuanya, tapi melaksanakan sebagian yang kita rasa perlu dan kita mampu melakukannya. Baik, ini adalah pada LK yang ketiga. Kemudian LK4-nya, setelah kita melihat menyusun langkah-langkah tadi, itu kita juga perlu melengkapi. Misalkan ya langkah yang sudah kita pilih tadi, solusi terpilih tadi adalah tujuannya apa dan indikatornya seperti apa. Jadi kita jelas dalam melaksanakan suatu tindakan itu apa yang kita lakukan, dan kita juga mengetahui indikator keberhasilan dari langkah yang akan kita rencanakan, ya. Kemudian kita juga bisa memilih lagi, kita masukkan ini di jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek, seperti itu rekan-rekan. Kita lanjutkan ke LK5, yaitu adalah menyusun rencana aksi dari yang sudah kita rencanakan yang akan kita lakukan di kegiatan yang akan datang, yang kita tuangkan dalam program kerja dan RKAS. Kita lanjutkan kepada siapa sekarang yang kita berikan tanggung jawab untuk melaksanakan. Ya, tentu saja misalkan ini aktivitasnya ini, dan PIC adalah apa nih? PIC, person in charge, ya. Jadi siapa yang melaksanakan? Di sini tentu saja yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Nanti kepala sekolah bisa mendelegasikannya ke rekan-rekan guru seperti Wakasek dan sebagainya. Kemudian kita juga tentukan kira-kira kita memerlukan waktu berapa. Kita tentukan waktu mulainya, kita tentukan waktu selesainya, ya. Namanya rencana, jadi kita boleh saja menentukan kapan kita mulai, kapan selesainya. Perkara nanti itu tidak terjadi, maka kita akan evaluasi lagi. Kemudian kita tentukan juga sumber dayanya, biayanya berapa, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Oke, saya kira itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan rapot pendidikan. Filenya sudah saya kirimkan. Nah, rekan-rekan tinggal mengisi ini. Boleh nanti dalam mengisi ini mengundang semua guru, ya. Jadi ini kelebihannya adalah banyak sekali alternatif akar permasalahan dan alternatif solusi yang akan kita terima. Tapi memang ada kekurangannya adalah misalkan kalau melibatkan banyak guru, waktunya mungkin lama, ya. Bisa juga dengan kita serahkan proses ini pada tim pengembang sekolah. Jadi ini mungkin bisa lebih cepat karena timnya sedikit, tetapi memang perlu kecermatan untuk mencari akar permasalahan dan menentukan solusi mana yang terpilih yang akan kita lakukan. Saya kira itu rekan-rekan, selamat mengerjakan. Nanti filenya saya tunggu hasilnya, nanti saya berikan link, nanti silakan mengirim ke saya lewat link, nanti saya akan periksa, mungkin ada yang kurang atau memang sudah bagus. Terima kasih atas perhatiannya, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.